Para Islamis ini baru saja dipermalukan dalam debat dengan Tommy Robinson di Oxford Union, salah satu pusat debat paling bergengsi di dunia. Pertanyaan yang dibahas adalah, apakah Barat berhak untuk mencurigai Islam? Dan meskipun saya ingin membocorkan apa yang terjadi dalam debat ini, jujur saja teman-teman, kalian harus menontonnya sendiri. Karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya dengan adil. Stephen Yaxley Lennon yang dikenal oleh para hooligannya sebagai Tommy Robinson. Stephen, ada kerumunan di luar yang sedang melakukan kerusuhan terhadap kamu malam ini dan tanpa perlindungan serta kemurahan hati dari seorang Presiden Muslim Palestina dan komiti eksekutif yang sebahagian besar berasal dari Asia Selatan, kamu akan cukup. Jika kalian tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sana, dia sedang berdiri berdebat apakah Barat harus mencurigai Islam. Lalu memberitahu Tommy Robinson bahwa para demonstran Islamis di luar sebenarnya akan menyakitinya. Ya ampun, tidak ada yang lebih bodoh dari ini. Tapi tentu saja orang-orang ini memang bodoh. Syukurlah orang-orang yang berdebat balik justru sangat cerdas. Dan beberapa momen dari debat ini benar-benar akan membuatmu tercengang. Maksudku, mereka melakukan segalanya, benar-benar segalanya, untuk membuktikan bahwa Islam adalah sebuah agama yang nyata-nyata. Aku tidak bisa mengatakannya di YouTube, teman-teman. Kalian harus menonton ini. Kalian benar-benar harus menonton ini. Selamat datang di Bushback. Aku Yara Kay, pembawa acara kalian. Aku suka momen debat yang bagus. Tapi aku terutama suka ketika para pendebat sendiri yang menunjukkan sendiri masalah dan argumennya kepada kita. Maksudku, haruskah Barat curiga? Tidak, mereka tidak seharusnya. Itulah tepatnya mengapa mereka semua berada di luar sini, mencoba menakut-nakuti kalian dan memasak kalian menurut gadis muda ini. Tapi bukan hanya momen seperti ini yang membuat gadis muda ini kini terkenal karena momen buruk itu. Aku bahkan tidak tahu namanya. Dia punya, ini sudah ditonton, 8,5 juta kali, hanya di klip ini. Dan ada puluhan juta orang lainnya yang juga seperti, mungkin fakta bahwa dia secara harfiah memberitahunya bahwa dia sedang terancam bukanlah citra yang baik untuk Islam. Maksudku, siapa yang akan menyangka? Tapi yang satu ini benar-benar bagus. 52% wajib halal. Aku bisa terus membahas ini tanpa henti. Tapi yang paling penting bagiku adalah kebebasan berbicara tentang ini. Jadi mari kita terus terang saja, ya. 78% Muslim Inggris percaya bahwa tidak ada public should publish pictures of Muhammad. Mayoritas yang sangat besar itu meningkat menjadi 87%. Itu berarti 9 dari 10 Muslim yang berjalan di jalanan hari ini di negara yang benar-benar telah meninggalkan undang-undang penistaan agama. Kecurigaan bukanlah kata yang cukup kuat. Barat harus menolak Islam dengan tegas atas dasar kebebasan berbicara. Nah, beginilah. Setuju. Dengan kartun ini, benar dan sudah waktunya. Untuk menunjukkan bahawa saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan mematuhi hukum agama dari tempat yang jauh. Isteri saya meminta saya untuk tidak menunjukkan ini karena takut akan konsekuensi bagi keluarga saya. Tapi saya bilang padanya, kalau saya tidak melakukannya, berarti saya sudah menyerah pada Islam. Nah, beginilah. Apakah tidak cukup bahwa setengah dari tim yang mengundang Anda ke debat ini adalah perempuan Muslim yang ingin mendengarkan pendapat dan argumen Anda? Apakah tidak cukup bahwa saya sebagai Presiden Muslim telah mengundang Anda ke ruangan ini untuk menyampaikan argumen Anda? Apakah itu belum cukup sebagai pembenaran dan bukti bagi Anda untuk percaya bahwa kami memang percaya pada kebebasan berbicara? Saya tidak akan menjadi presiden dari pihak yang mendukung kebebasan berbicara jika tidak demikian. Terima kasih sayang. Baiklah. Bolehkah saya? Terima kasih banyak. Negara yang memutuskan itu tidak. Mereka panik. Mereka sangat ketakutan kalau dia akan menunjukkan gambar Muhammad. Sangat ketakutan. Karena ada interupsi, saya akan mendengarkan pembicara berikutnya. Sudah lama saya tidak berada di ruangan ini dan menghafal aturannya. Di House of Commons, dan kita mencontoh House of Commons, properti tidak diperbolehkan. Saya ingin tahu, apakah aturan tentang properti sama di Oxford Union? Saya berterima kasih kepada yang terhormat atas interupsinya. Maaf, tahan sebentar. Dalam ketidakhadiran, Tuan Presiden, saya rasa mantan Presiden juga mengajukan interupsi. Saya baru saja teringat saat baris lain memiliki setidaknya kesalahan. Saya mainkan sebelum mulai bahawa pelarangan itu tidak diperpanjang. Dan apakah Anda merasa bahawa seperti Israel harus kembali? Terima kasih. Jadi, benar. Jadi, maksudmu tidak, memang tidak ada aturan Saya seperti akan itu. memutuskan soal tata tertib ini. Tidak ada larangan dalam tata tertib Dewan terhadap penggunaan properti.
Namun, saya menganjurkan Tuan Fox untuk menyampaikan maksudnya dan melanjutkan. Saya tadi sampai pada soal tata tertib. Jadi dengan semangat itu, saya tidak akan mengajukan bahawa saya menunjukkan ini kepada anda sebagai seorang Inggeris yang percaya pada kebebasan berpendapat. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan tunduk. Bagi kalian yang tidak mengerti, itu adalah seorang politikus Inggris yang telah menyebabkan banyak kerusakan dan sangat pro-Islam. Jadi, saya rasa itu cukup membuktikan poin yang ingin saya sampaikan. Bahawa di dalam amplop ini, hidup ketakutanmu dan ketakutanmu terhadap Islam. Dan apa yang akan dilakukan Islam kepadamu ketika kamu membuat marah penyihir langitnya yang sangat sensitif itu. Dan yang hidup di ruangan ini adalah tradisi Inggeris yang sehat, cemerlang dan mulia dalam mencurigai Islam. Saya mendorong anda untuk mendukung mosi ini. Terima kasih banyak. Maksud saya, apakah kamu pernah merasakan momen yang lebih dramatis dari itu? Tidak. Sungguh, kamu bisa merasakan ketegangan di video itu. Seperti jangan. Seperti para Islamis, mereka tidak bisa menerimanya. Mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Apa yang akan terjadi? Tolong jangan lakukan itu. Dan kamu punya, dan dia sebenarnya tidak berencana untuk menunjukkannya. Tapi dia hanya mencoba mengingatkan semua orang. Seperti, kamu pikir ada kebebasan berbicara? Kamu pikir orang-orang ini punya kebebasan berbicara? Tidak. Ini bukan kebebasan berbicara. Apa yang sedang terjadi? Hanya pengingat bagaimana wanita ini memulai debat ini. Tapi mari kita bahas beberapa poin dari debat tersebut, karena memang sangat bagus. Ada juga Jonathan Scarduti, Suci. Aku tahu kenapa aku Scarduti. Dan dia melakukan hal yang luar biasa ini. Lebih dari 6 minggu setelah Oxford Union berjanji untuk mempublikasikan pidato debatku di bulan Juni. Video lengkapnya masih belum dirilis. Sementara cuplikan dari rekaman mereka sendiri tentang debat itu telah muncul di tempat lain, dengan banyak suntingan. Aku merekam pidatoku sendiri dengan sepengetahuan dan persetujuan Oxford Union sebagai jaga-jaga dan cadangan. Jadi aku mempublikasikannya sendiri. Mereka harus merilis seluruh debat. Haruskah Barat mencurigai Islam? Maksudnya, ketika Jonathan menang dalam debat-debat sebelumnya, mereka tidak mengunggah rekamannya. Mereka takut membagikan rekaman itu karena dia tampil sangat baik. Jadi kali ini dia bilang, tidak. Kali ini aku yang merekamnya. Saya hanya ingin menanggapi beberapa poin yang telah kita dengar dari pihak lawan. Yang tampaknya menjadi argumen terkuat mereka adalah bahwa siapapun yang melakukan sesuatu yang buruk atas nama Islam sebenarnya bukan benar-benar Muslim atau tidak benar-benar menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jelas saja, itu omong kosong. Dan memang, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi bahkan untuk orang-orang seperti itu, Islam memiliki perlakuan yang cukup buruk. Jadi hanya berdasarkan itu saja, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, saya ingin mempertanyakan apakah kita harus mencurigainya atau tidak. Dan saya harus mengatakan, sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Presiden atas keramahannya yang telah membawa kita ke sini malam ini. Saya mengagumi beliau karena telah mengadakan debat ini. Beliau juga menjadi tuan rumah yang luar biasa saat makan malam. Terakhir kali, mereka hampir menempatkan saya di luar. Tapi kali ini, beliau menempatkan saya di meja utama. Bahkan, beliau menawarkan saya anggur. Tapi saya pikir Allah telah mengutuk anggur. Peminumnya, penyajinya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, dan orang yang untuknya anggur itu diperas, orang yang membawanya, dan orang yang kepadanya anggur itu dibawa. Jadi saya berharap beliau masih dianggap sebagai seorang Muslim, mengingat versi Islam yang beliau anut terdengar jauh lebih baik daripada yang banyak dari kita kenal. 5 menit sebelum Salman Adi meledakkan bomnya, menewaskan 22 orang di konser Ariana Grande di Manchester Arena, dia terlihat oleh Kyle Lawler, seorang petugas keamanan berusia 18 tahun. Dan setelah pengeboman itu, Kyle mengatakan kepada tim penyelidik, saya hanya punya firasat buruk tentang dia. Kyle sudah merasa curiga. Tapi dia tidak bertindak. Dia tidak memberi peringatan. Kenapa? Ini yang dia katakan. Saya merasa tidak yakin harus berbuat apa. Itu yang dia sampaikan kepada tim penyelidik. Dan karena takut dianggap rasis, saya jadi ragu. 22 orang tewas. Ini adalah pelajaran tentang mengabaikan kecurigaan. Dan ini adalah pelajaran yang harus segera dipelajari oleh Barat. Tidak, terima kasih. Saya menerima telepon minggu ini dari teman, keluarga, dan kolega. Beberapa menelepon untuk memuji keberanian saya, yang lain mempertanyakan kewarasan saya karena kembali ke sini, dan 1 atau 2 orang memohon agar saya tidak berbicara dengan Anda malam ini. Kenapa? Dalam hal apa dibutuhkan keberanian untuk datang dan berbicara di sebuah perkumpulan debat mahasiswa? Mengapa memperdebatkan undangan seorang wanita Muslim bersama 2 pria Muslim dan seorang ksatria Katolik era Victoria? Gadungan bisa membahayakan keselamatan saya. Kita semua tahu alasannya. Yang berarti lebih banyak. Ya, si Victoria. Kita semua tahu alasannya. There's quite a lot of security here. It's why sedikit ketegangan di udara. Itulah mengapa debat ini sudah menjadi berita, bahkan sebelum dimulai. Ini karena Islam. Sekarang, saya bukan seorang Muslim. Untuk keterbukaan, saya seorang Yahudi dan orang Inggris. Jadi, saya tidak di sini untuk berbicara atas nama Muslim, atau apa yang dipikirkan, dirasakan, atau diyakini oleh Muslim secara individu. Saya tidak di sini untuk berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Saya di sini malam ini untuk mewakili sisi lain dari debat ini, yaitu nilai-nilai Barat. Saya di sini untuk membicarakan bagaimana Islam telah merambah ke dalam kehidupan kita.
Saya sebenarnya lebih suka tidak berada di sini, terutama pada saat seperti ini. Saya juga tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Tidak ingin membicarakan tentang Islam. Itu bukan keyakinan saya, bukan ideologi saya. Tapi berulang kali, hal itu terus datang kepada saya, masuk ke dalam hidup saya, ke dalam hidup kalian. Saya tidak pernah membayangkan sama sekali apapun yang orang-orang di luar sana katakan. Satu-satunya orang dalam debat ini yang pernah melontarkan ancaman fisik adalah dia. Tidak. Terima kasih. Saya termotivasi oleh cinta. Cinta akan kebebasan, cinta akan kehidupan, cinta akan debat, cinta akan diskusi, cinta akan barat. Kamu tahu, itu pidato yang bagus ketika kamu sedang di depan kamera, kamu benar-benar lupa untuk mengatakan apapun karena, wow. Barat adalah peradaban kebebasan yang menantang dan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan itulah alasan saya ada di sini sekarang. Sekarang saya sering bertanya kepada orang-orang, apa ingatan sadar pertama mereka tentang Islam? Bagi saya, itu terjadi saat saya masih anak-anak berusia 8 atau 9 tahun, ketika Salman Rushdie menerbitkan ayat-ayat setan. Yang terjadi setelahnya adalah ledakan kemarahan Islam secara global. Pembakaran buku di jalanan. Sebuah fatwa, hukuman mati dari Ayatollah Khomeini, dan jejak teror yang melintasi dekade dan batas negara. Maksudku, teman-teman, dengarkan ini. Tapi masih ada lagi. Oke, masih ada lagi. Bukan hanya dia, kamu juga punya Tommy Robinson di dalamnya. Bersiaplah, ini akan terbongkar. Pertama-tama, saya ingin mengatakan saya lebih memilih menonton pertandingan Inggeris daripada berada di sini malam ini. Saya datang ke sini hanya kerana komitmen awal terhadap kebebasan berbicara untuk acara ini. Saya tahu kalian punya pandangan yang sangat bertolak belakang dengan saya. Tapi saya tahu bahawa orang bisa saja mengundang saya ke suatu tempat tanpa menyadari apa yang akan dihadapi. Jadi saya sepenuhnya sadar akan reaksi keras yang akan dihadapi. Tapi saya mengucapkan selamat atas pembelaan anda terhadap kebebasan berbicara. Dan itulah alasan saya datang malam ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat pada Oisha atas pidato hebat pertamanya. Dan saya turut menyesal bahawa keluargamu tidak ada di sini hari ini untuk menyaksikan itu. Tapi bukan para pendukung saya yang menyerang mereka di luar. Bukan pendukung saya yang membuat keributan atau merusak tempat ini dan menyerang petugas polisi. Bukan juga pendukung dari pihak kami dalam debat ini. Justru pendukung dari pihak anda dalam debat ini yang di luar sana membuat kekacauan. Jadi sebelum berbicara tentang Islam, saya ingin sekali percaya seperti yang dipercayai Jacob dan yang lain di panel ini bahawa kita seharusnya tidak mencurigai Islam. Jacob, ada 480 Muslim yang tinggal di daerah pemilihanmu. 0,5%. Kamu mungkin bahkan tidak bisa menemukan seorang Muslim. Ada 3 masjid yang utama berada di Universitas Bath. Saya dari kota Luton. Kami punya 80,000 Muslim. 45 masjid. 33% dari populasi. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, kenapa seorang non-Muslim memberitahu kita bahawa kita tidak boleh curiga terhadap Islam? Tentu saja, Jacob tidak harus hidup dengan konsekuensi dari kebijakan pemerintahnya yang buruk sendiri. Ngomong-ngomong, Ini orang yang ada di foto itu. Iya. dipai. Dan kebijakan serta keyakinan mereka hanya bisa dimiliki oleh kaum elit. Jadi ini tentang Islam. Pertama, haruskah kita, orang barat, mencurigainya? Saya ingin memperjelas apa itu Islam. Karena Islam bukanlah seperti yang kalian katakan. Bukan juga seperti yang saya katakan. Bukan seperti yang kita inginkan. Dan bukan juga seperti yang ditentukan oleh temanmu Eli Limam, sopir taksimu atau Tuan Andalusia. Islam didefinisikan dalam Al-Quran. Muslim yang meyakini Al-Quran sebagai firman Allah yang ditulis dalam kitab abadi di surga dan diwahyukan kepada Muhammad pada abad ke-7. Dan itu adalah sunnah, pola perilaku yang luar biasa atau standard keunggulan moral yang tinggi sebagaimana didefinisikan dalam hadis yang mencatat ucapan, tindakan serta persetujuan atau ketidaksetujuan Muhammad secara diam-diam dan juga dalam biografinya. Dan seluruh gagasannya, omong-omong, didasarkan pada penerimaan bahawa Muhammad adalah Nabi terakhir karena Al-Quran mengatakan demikian dan Al-Quran adalah firman Tuhan karena Muhammad yang mengatakan demikian. Jadi mencari titik temu. Saya tidak di sini untuk bertengkar, berlawanan dengan anggapan semua orang. Semua orang mengira ke mana pun saya pergi, saya selalu ingin bertengkar. Saya ingin mencari titik temu. Mencari titik temu dengan Islam. Muhammad berkata kepada orang-orang Kristen Najah, marilah pada satu kata sepakat antara kami dan kalian, bahawa kami tidak menyembah selain Allah dan kami tidak mempersekutukannya dengan apapun. Jadi Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang ingin mencari titik temu dengan orang lain. Marilah pada satu kata sepakat, kata Muhammad. Mari kita temukan titik temu. Tidak ada yang perlu dicurigai di sana, bukan? Tapi justru frasa tanpa sekutu itulah kuncinya. Islam mengatakan ingin mencari titik temu, tapi titik temunya harus Islam. Orang Kristen harus menyangkal bahawa Yesus adalah anak Allah sebagai sekutu. Tapi bagaimanapun mari kita cari titik temu. Okey, itu yang ingin kita temukan. Saya tahu bagaimana cara kerja hal seperti ini dan saya akan menerima sebanyak mungkin pertanyaan di akhir. Saya hanya akan menyelesaikan pidato saya. Berapa banyak dari kalian di sini yang gay? Kalian sebenarnya tidak perlu mengangkat tangan. Okay? Dalam Al-Quran, melalui kisah Nabi Luth, homoseksualitas dikecam. Dan 4 dari 5 mazhab utama hukum Islam berpendapat bahawa itu harus dihukum mati. Mungkin saya akan menyelesaikan pidato saya. Faktanya, 24 negara di mana Islam adalah agama negara memiliki hukuman pidana untuk homoseksualitas. Di 8 negara itu, homoseksualitas dapat dihukum mati. Jadi saya bertanya-tanya, mungkin jika anda gay, anda mungkin sedikit curiga terhadap hal ini. Itu terjadi di Afghanistan, Iran, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman. Mereka membunuh anda karena menjadi gay. Siapa yang memprotes tentang ini? Ketika anggota legislatif atau pemerintah dari negara-negara itu mengunjungi negara kita, siapa yang memprotes? Saya hanya ingin menyelesaikannya. Ada interupsi, Presiden. Sesuai dengan diskusi dengan pembicara sebelumnya, Anda setuju bahwa kita akan membutuhkan banyak konfirmasi. Bagaimanapun, terus-menerus. Luar biasa, mengagumkan, menarik. Aku bisa menonton ini seharian bersama kalian. Seperti yang mungkin sudah kalian tahu, aku akan melakukannya. Aku akan menonton ini.
Dan kalian juga harus terus menonton ini, karena begitu debatnya benar-benar dimulai, semuanya jadi sangat jelas. Sangat jelas siapa yang benar. Maksudku, kita sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan pihak lain, kecuali hanya untuk mendengar mereka pada dasarnya mengancam Tommy Robinson. Haruskah aku tunjukkan cuplikannya? Oke, akan aku tunjukkan cuplikannya. Ini dia orang yang sedang diejek oleh Lawrence Fox. Saya pikir saya akan berhadapan dengan orang-orang keras dari sayap kanan politik Inggris. Orang-orang yang punya reputasi sebagai sosok yang tegas, belak-belakan, dan sangat patriotik. Dan ternyata mereka hanyalah makhluk kecil yang penakut dan ciut karena mereka tidak punya kepercayaan diri. Sebaliknya, mereka duduk di rumah mereka pada malam hari dengan gelisah. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, di mana kebebasan beragama harus menjadi bagian penting telah membuat kita kuat, sama sekali bukan kaum kanan garis keras. Ternyata mereka adalah kaum kiri tua yang putus asa. Lalu aku mulai memikirkan tentang sebuah kartun yang aku punya di dalam amplop ini. 78% Muslim Inggris percaya bahwa tidak ada publikasi yang seharusnya menerbitkan gambar Muhammad di negara yang benar-benar telah meninggalkan undang-undang penistaan agama. Jadi, sekarang kita sampai pada kartun ini, benar? Dan sudah waktunya untuk menunjukkan bahawa saya tidak akan tunduk. Maksudku, dia itu semua omongannya cuma omong kosong. Benar-benar omong kosong. Lihat saja perbedaan argumennya. Kita sampai bingung. Dia ini ngomong apa sih dibanding Tommy? Bisakah kita setidaknya setuju mengeksekusi tawanan perang, termasuk anak laki-laki muda, melakukan pembersihan etnis terhadap Yahudi dan Kristen dari tanah-tanah itu, atau menikahi dan berhubungan seks dengan anak kecil ketika Muhammad berusia 53 tahun? Bisakah kita setidaknya sepakat hari ini? Muhammad bukan dan tidak pernah menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Juga bukan contoh luhur dari keunggulan moral. Bahkan justru sebaliknya. Teman-teman, hal yang gila adalah ketika kalian menonton ini dan melihat betapa jelas dan akuratnya hal ini. Kalian tahu apa yang akhirnya terjadi? Mereka kalah. Islam masih yang menang. Karena begitulah takutnya orang-orang. Jika ada contoh yang lebih baik tentang betapa takutnya orang-orang, inilah contohnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.